Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6601. Anda, wajah Wei Sigui dipenuhi amarah yang tidak bisa diajarkan. Dan hatinya dipenuhi. Dalam kognisinya, di Aliansi Bela Diri Dunia, Aliansi Bela Diri AS adalah keluarga yang dominan. 4 aliansi Dewan Permanen utama lainnya. Terus terang. Semuanya dibuat-buat. Seorang wakil dari Dewan Direksi Tetap yang membuat nomor, berani mempertanyakan dirinya sendiri. Ini benar-benar tak tertahankan. Harvey York, aku akan bersabar denganmu dan berbicara denganmu. Tetapi kamu sangat tidak tahu apa-apa. Wei Sigui menjentikkan lengan bajunya. Jika kamu begitu keras kepala, aku khawatir aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Han Wenxiang di samping juga tersenyum dan berkata, Harvey York, karena kamu adalah perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H. Kamu harus tahu bahwa negara besar H sekarang mengambil rute kebangkitan yang damai. Dalam komunitas internasional, kami selalu meyakinkan orang dengan alasan, daripada berkelahi dan membunuh. Pertempuran antara kamu dan aliran Shinto dilakukan tanpa persiapan sebelumnya. Dan tidak ada pihak yang membuat rencana apapun. Apakah Anda menang atau kalah? Itu mungkin akan memiliki konsekuensi bencana. Jadi, saya menyarankan Anda untuk mendengarkan Penatua Wei. Anak muda, kamu harus tahu bahwa kami orang tua makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Dengarkan kami. Kamu tidak akan menderita. Tapi jika kamu tidak mendengarkan kami, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa lulus ujian hari ini. Bukankah hanya untuk berlutut dan mengaku pada tuan muda, Tokugawa Shingen, seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan. Dan pria besar seperti Hanshin dan Gou Jian bisa melakukannya. Tidak sulit bagimu untuk melakukannya, kan? Harvey York sedikit menoleh. Dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Orang di Istana Naga yang berspesialisasi dalam urusan luar negeri mengajari saya bagaimana menjadi anjing muyang saat ini. Apakah saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda telah dibeli oleh penduduk pulau? Tahu hukum. Langgar hukum. Dan tambahkan satu kejahatan lagi. Anda, mendengar kata-kata Harvey York. Han Wenxiang sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Cukup. Wei Sigui membanting meja dengan ekspresi tidak sabar. Dia Ken Han. Jangan sia-siakan kata-kata kita dengan bocah ini. York. Jangan terlalu sombong di sini. Hari ini. Suka atau tidak suka. Kamu harus pergi ke aliran Shinto untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Tentu saja. Saya juga tahu bahwa Anda anak muda menyukai wajah. Saya punya topeng di sini. Saya membelinya seharga $1 di apotek di luar. Dan saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Pakai dia. Berlutut dan minta maaf. Dan tidak ada yang akan mengenalimu. Lihat. Berapa banyak yang dipikirkan lelaki tua itu tentangmu. Saat berbicara, Wei Sigui memberi isyarat. Melihat itu disertai dengan gerakannya, Lisa Chen mengeluarkan topeng harum dari lengannya dengan wajah bangga, dan melemparkannya langsung ke wajah Harvey York. Melihat tindakan Lisa Chen, wajah Johanna Tal tenggelam. Ini tidak lagi meminta masalah, tetapi penghinaan yang tak terkendali. Penatua Wei, mengapa kamu memutuskan bahwa aku pasti akan mendengarkanmu? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Harvey York tersenyum ringan.
Pernahkah Anda bertanya-tanya, bawang yang mana? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing di depan saya? Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensi datang ke sini untuk mengucapkan kata-kata ini dan melakukan hal-hal ini? Apa? Kamu tidak hanya tidak patuh, tetapi kamu juga akan mengancam orang tua. Itu. Wajah Wei Sigui tenggelam. Anak muda. Saya menyarankan Anda untuk tahu bahwa langit itu tinggi. Terus tekan hidung dan wajahmu. Aku takut kamu akan mati jelek. Bab 6602. Perwakilan York. Kamu masih muda dan bersemangat. Dan lelaki tua ini bisa mengerti. Pada saat ini, Han Wenxiang juga membuka mulutnya dengan cara yang aneh. Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan diri terlalu jauh. Untuk wajahmu. Tetua Wei sudah memberimu topeng untuk menutupi wajahmu. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu tidak boleh mengabaikan baik dan buruk. Jika tidak, begitu. Penatua Wei marah. Konsekuensi seriusnya akan berada di luar kendalimu. Saya harap Anda, perwakilan York, dapat memahami bahwa di belakang tetua Wei, tidak hanya ada aliansi seni bela diri Cina negara pulau. Ada juga aliansi seni bela diri Cina kota Singa. Aliansi seni bela diri Cina Pulau Sun Mun. Karena itu, Han Wenxiang bersandar di sofa dan berkata dengan tenang, pergi dan minta maaf sekarang. Masih ada waktu. Pergi dan minta maaf. Dan aku bisa memberimu 100 yuan untuk membeli paket ember KFC di sudut jalan untuk makan malam. Dengar, aku memikirkanmu, kan? Lisa Chen juga terkekeh saat ini. Dan berkata, perwakilan York, orang perlu tahu bagaimana maju dan mundur. Dan tahu bagaimana hidup dan mati. Jangan halangi jalan hidupmu. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Harvey York memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya saat ini. Dia memandang Han Wenxiang dan yang lainnya dengan penuh minat. Dan berkata, dapatkah saya mengerti bahwa Anda mengancam saya? Lisa Chen tersenyum menghina dan berkata, ada apa? Bukankah ancaman kita cukup jelas? Maaf, saya pasti akan mengubahnya lain kali. Dan saya akan lebih jelas. Harvey York mengangkat bahu. Dan berkata dengan ringan. Karena kalian sangat suka mengancam orang. Aku akan mengancam untuk kembali. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf dan menyadari kesalahanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Sama-sama, kali ini. Sebelum Lisa Chen dapat berbicara, Wei Sigui sudah berdiri. Menatap Harvey York dengan mata menyipit. Dan berbicara kata demi kata. Nak, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersikap kasar kepada kami? Biarkan aku memberitahumu. Apa yang kamu katakan hari ini telah membuatku tersinggung sampai mati. Orang tua itu sangat marah sekarang. Dan konsekuensinya serius. Sangat marah. Serius. Pada saat ini, Harvey York tersenyum ringan. Lalu dia melangkah maju. Dan tiba-tiba menamparkan wajah Wei Sigui dengan punggung tangannya. Tamparan. Dengan suara garing. Wei Sigui dan kursinya jatuh ke tanah. Kepalanya berdarah dan dia sangat malu. Setelah tamparan itu, Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya. Dan berkata dengan sedikit senyum. Saya pikir, cara Anda melakukannya sekarang berarti Anda sangat marah. Dan konsekuensinya sangat serius. Hanya, jadi apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memenangkanku? Apa? Merasakan tamparan Harvey York dan mendengarkan kata-kata Harvey York, Wei Sigui menutupi wajahnya dengan rasa tidak percaya. Dia sangat sombong sepanjang hidupnya. Dan dia selalu menjadi tuan kemanapun dia pergi. Tapi tanpa diduga, hari ini dia ditampar dan dijatuhkan ke tanah oleh seorang junior muda. Hanya dapat dikatakan bahwa itu sangat sunyi dan sangat memalukan. Pada saat ini,
Dia terus gemetar, dan amarah memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya tidak dapat berdiri untuk beberapa saat. Atau harus dikatakan, dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah beberapa saat, Wei Sigui akhirnya tersadar. Dia bergegas berdiri, menunjuk Harvey York dan meraung. Bajingan, beraninya kau menyentuhku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba menyentuhku lagi. Ini benar-benar pertama kalinya aku mendengar permintaan murahan seperti itu. Harvey York menghela nafas, dan kali ini menendang Wei Sigui ke tanah. Dan pada saat yang sama, telapak kaki kanannya langsung menginjak wajah Wei Sigui, menghancurkan kepalanya ke tanah. Bab 6603. Melihat Harvey York taat dan patuh, dia menendang Wei Sigui ke tanah lagi. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir tercengang, dan satu-satunya yang tersisa di wajah mereka adalah semacam kebodohan yang tidak mereka ketahui bagaimana menggambarkannya. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya berani, tetapi juga baik hati. Awalnya, Wei Sigui ditampar, dan masalahnya sudah sangat serius. Pada akhirnya, Harvey York juga menendang Wei Sigui, lalu menginjak wajah Wei Sigui. Ini tidak sesederhana memukuli seseorang dengan tangan Anda. Ini secara langsung mengabaikan identitas dan status Wei Sigui. Mengabaikan aliansi seni bela diri Cina, negara pulau dan kelompok kepentingan di belakangnya. Dan kemudian langsung menggosok seluruh tubuh Wei Sigui di tanah. Setelah sekitar secangkir waktu minum teh, Han Wenxiang tiba-tiba melompat seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi besar. Wajahnya ditutupi dengan bintik-bintik usia penuh kemarahan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, bajingan? Kamu berani menyentuh Penatua Wei. Lisa Chen juga sangat marah saat ini. Saya akan membunuh kamu. Aku pasti akan membunuhmu. Sambil berbicara, Lisa Chen langsung mengeluarkan pedang lembut yang bisa digunakan sebagai ikat pinggang dari pinggangnya, dan bergegas maju dengan ekspresi galak. Dan 17 atau 18 pemuda dan pemudi di belakangnya juga merasa marah karena dihina secara sembrono. Orang-orang yang kembali ini selalu menjadi satu-satunya yang menginjak-injak orang lain di bawah kaki mereka. Kapan mereka akan diinjak-injak oleh orang lain? Pada saat ini, mereka semua langsung mengeluarkan senjata tajam yang mereka bawa, dan melangkah maju dengan niat membunuh dan kesombongan. Seolah-olah mereka ingin membunuh Harvey York secara langsung. Harvey York melihat pemandangan ini tanpa komitmen. Tetapi Johanna Tal di sampingnya melambaikan tangannya, dan segera melihat ratusan murid penegak hukum dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H bergegas keluar dari segala arah, langsung menghentikan Lisa Chen dan yang lainnya. Seketika suasana menjadi tegang. Lisa Chen dan yang lainnya sangat kuat. Tetapi masalahnya adalah ada banyak orang di pihak Johanna Tal. Pada dasarnya, 5 orang menatap 1 orang. Tidak ada pihak yang bisa memanfaatkannya. Jadi mereka hanya bisa langsung menemui jalan buntu. Melihat adegan ini, Lisa Chen hampir muntah darah karena marah. Dia menggertakkan giginya, menatap Johanna Tal dan berkata dengan kejam, "Bajingan bau, apakah kamu mencoba membuat masalah dengan kami? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini?" Johanna Tal tampak acuh tak acuh, dan berkata, "Kamu tidak perlu mengancamku. Perwakilan York adalah perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H. Berdiri di atas puluhan ribu orang. Jika orang luar diizinkan untuk menyakiti perwakilan York di aula pertunjukan Aliansi Bela Diri Negara Besar H kami, sama saja dengan menghancurkannya secara langsung. Bajingan. Semua bajingan. Bangsat." Lisa Chen gemetar karena marah. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa mendekat.
Jadi dia hanya bisa menunjuk Harvey York dari kejauhan. Dan berteriak dengan marah, "York, bibi saya memperingatkan Anda. Jika sesuatu terjadi pada tetua Wei, bibiku akan membunuhmu." Pada saat ini, dia merasakan semacam ketidakberdayaan di luar jangkauan. Dan wajahnya yang bau semakin terdistorsi. Dan mata Han Wenxiang berkedut saat ini. Lalu dia berkata dengan dingin, "Perwakilan York, apakah Anda sudah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Bisakah kamu membelinya? Oh, kalau tidak, dia Ken Han. Tolong beritahu saya." Harvey York menginjak wajah Wei Sigui lagi, menyebabkan hidungnya patah. "Konsekuensi apa? Aku, Harvey York, tidak mampu." Bab 6604. Anda, binatang nakal, bajingan kecil. Pada saat ini, Wei Sigui sangat kesakitan hingga air mata mengalir di wajahnya. Dan dia berteriak dengan marah, gemetar. "Beraninya kau menyentuhku. Kamu akan menyesali ini. Kamu akan menyesalinya." Ledakan. Harvey York melangkah keras lagi. Kali ini dia langsung menginjak kepala Wei Sigui di telapak kakinya. Dan perlahan menggulungnya beberapa kali. Wajah Wei Sigui tertutup tanah. Dan dia mengejang kesakitan. Tetapi mulutnya masih sangat keras. "Kepala. Bajingan. Semuanya bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu pada akhirnya akan membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan." Cek cek cek. Harvey York menghela nafas. Biasanya, orang menjadi dewasa seiring bertambahnya usia. Kura-kura tua sepertimu pasti sama berbahayanya dengan hantu. Namun, sekarang kamu begitu cuek. Aku benar-benar ragu bagaimana kamu bisa sampai di sini pada usiamu. Setelah selesai berbicara, Harvey York menendang lagi, menyebabkan darah keluar dari dua lubang hidung Wei Sigui. Melihat darah di sepatunya, Harvey York menyeka atasan Wei Sigui dengan ekspresi jijik. Kamu. Melihat tindakan Harvey York, Wei Sigui benar-benar marah. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terkatakan. Anda tahu, selama ini, dia selalu menyendiri. Orang-orang seperti dia selalu dipuji dan ditakuti oleh banyak orang. Di negara pulau, dia selalu bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Ketika dia pergi ke daratan Amerika Serikat, dia juga seorang master di lingkaran Cina. Bahkan orang-orang dari 8 kelompok keuangan utama di Amerika Serikat agak penasaran dan kagum pada para ahli kungfu dari timur yang misterius. Secara keseluruhan, Wei Sigui adalah orang dengan banyak wajah. Tidak pernah kehilangan muka. Selalu sombong dan mengagumkan. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia menderita kerugian sebesar itu satu demi satu hari ini. Seseorang menginjak wajahnya dan menyeka darah di tubuhnya. Bagaimana Anda akan dipusingkan setelah ini? Dengan sejarah hitam ini di tubuhnya, siapa yang mau menghadapi dirinya sendiri? Wei Sigui sangat bingung hingga dia hampir pingsan. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani terlalu banyak berteriak pada Harvey York. Lagi pula, Harvey York tidak sopan. Tapi dia tidak memberinya muka. Seperti kata pepatah, orang jahat memiliki kesibukannya sendiri. Penjahat sok seperti Wei Sigui paling takut pada pemuda yang arogan seperti Harvey York. Sepertinya sekarang kamu akhirnya mengerti rumah siapa ini. Melihat Wei Sigui yang sedang menelan amarahnya saat ini, Harvey York menghela nafas, lalu menendangnya pergi. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Tidak banyak anak muda di dunia yang menghormati yang tua dan mencintai yang muda seperti saya. Kamu beruntung hari ini bertemu orang yang baik sepertiku. Kalau tidak, hidupmu sudah lama hilang. Oke, sekarang kamu bisa pergi. Tapi lain kali, ingat, jangan berikan namamu pada seseorang dari negara pulau. Lagi pula,
Dari awal sampai akhir. Yang paling aku benci adalah orang yang mengetahui musuh di dalam dan di luar, dan melupakan leluhurnya. Apakah kamu mengerti maksudku? Pahami. Keluar. Harvey York tidak menyelamatkan mukanya. Dan pada saat ini, dia mengucapkan beberapa patah kata yang membuat wajah Wei Sigui retak. Sudut mata Wei Sigui terus berkedut, dan dia bangkit berdiri. Wajahnya penuh kesengsaraan dan kemarahan. Dia ingin berteriak pada Harvey York, tetapi dia harus bekerja keras untuk menenangkan emosinya agar dia tidak terlalu bersemangat. Karena dia tahu bahwa jika dia terus bersemangat, Harvey York tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Bab 6605. Harvey York, kamu benar-benar terlalu lancang. Beraninya kau memperlakukan tamu terhormat dari negara pulau seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Melihat Harvey York dengan mudah menamparkan wajah Wei Sigui yang bengkak, Han Wenxiang sangat marah saat ini. Baru saja Harvey York memiliki sandera di tangannya. Jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Tapi sekarang Harvey York tidak memiliki sandera di tangannya. Han Wenxiang secara alami tidak bisa menahan amarahnya. Apakah menurutmu diaken ini terbuat dari kayu dan tanah liat? Apakah kamu hanya akan melihatmu menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat? Dan menggertak pria dan wanita di sini? Diaken ini sekarang memperingatkanmu sebagai diaken Istana Naga Wolsing. Segera minta maaf kepada Penatua Wei. Berikan kompensasi padanya. Dan biarkan dia yang menanganinya. Kalau tidak, diaken ini pasti akan menegakkan hukum tanpa memihak. Karena itu, dia meraih cangkir di sampingnya dan membantingnya ke tanah. Penuh momentum. Harvey York melirik ke tanah dan berkata dengan ringan, "Ini adalah cangkir bunga matahari dari Hangguan Kilen di dinasti Song Selatan. Dan harganya juga 100 juta yuan. Ingatlah untuk membayarnya nanti. Aku akan memberi kompensasi pada ibumu." Wajah Han Wenxiang menjadi gelap, dan amarahnya mencapai puncaknya. Dia berbicara tentang hukum raja kepada Harvey York di sini. Dan bajingan ini berbicara kepadanya tentang kompensasi. Paman tahan. Tapi bibi tidak tahan. Pada saat ini, tubuh Han Wenxiang bergerak. Dan dia langsung bergegas ke tempat Harvey York berada. Jejak tangannya berubah. Dan dia langsung menggunakan telapak tangan Vajra yang kuat yang telah dia latih selama 30 tahun. Dan akan menghancurkan Harvey York dengan satu telapak tangan. Dan beritahu dia apa artinya menjadi seorang master dan tidak diintimidasi. Hanya saja meskipun kecepatan Han Wenxiang cepat dan kekuatannya besar. Tetapi sebelum dia mendekati Harvey York, dia melihat Johanna Tael, yang selama ini tidak menonjolkan diri, tiba-tiba bergerak, dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih nadinya, lalu melemparkannya ke satu sisi. Ledakan. Terdengar suara keras. Dan Han Wenxiang menabrak dinding dengan keras. Seteguk darah tua mengalir ke tenggorokannya. Dan dia hampir memuntahkannya. Ekspresinya penuh keheranan dan keterkejutan. Dia telah berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya. Bahkan jika Johanna Tael telah berlatih sejak dalam kandungan ibunya, bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkannya? Dan Lisa Chen dan yang lainnya juga tercengang saat ini. Seperti kata pepatah, orang awam menonton kegembiraan, dan para ahli menonton jalan. Mereka secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Johanna Tael tak terduga. Setelah itu, Lisa Chen dan yang lainnya menyadari bahwa kemampuan Johanna Tael untuk menjadi petugas penegak hukum aliansi bela diri negara besar sudah menunjukkan kekuatannya. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu talenta tak tertandingi di aliansi bela diri negara besar. Adapun Harvey York, melihat Harvey York bersembunyi di belakang Johanna Tael, masih gemetar. Lisa Chen dan yang lainnya langsung membenci Harvey York sampai ke intinya. Sampah. Benar-benar pemborosan. Jika bukan sampah,
Mengapa ia bersembunyi di belakang seorang wanita? Johanna Tal tidak peduli dengan pemandangan orang-orang ini, tetapi berdiri di depan Harvey York. Suaranya sangat dingin, ingin menyakiti perwakilan York. Injak mayatku dulu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Mendengar kata-kata Johanna Tal, Han Wenxiang memanjat dengan susah payah. Lalu dia mengertakkan giginya yang kuning. Dan berkata dengan suara dingin, Johanna Tal, aku telah menuliskan masalah ini hari ini. Istana naga kita pasti akan membayar hutang ini. Tunggu saja aku. Akan ada saatnya kamu menyesalinya. Mendengar ini, Johanna Tal tersenyum tanpa komitmen. Jelas, apa yang disebut ancaman Han Wenxiang, menurutnya, tidak layak disebut dan tidak akan diabaikan. Bab 6606. Pria tua, ini kali ini. Dan kamu masih mengancam orang. Harvey York berjalan di depan Han Wenxiang dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Apa menurutmu jika aku berani menyentuh Wei Sigui? Aku tidak akan berani menyentuhmu. Saat berbicara, Harvey York langsung menamparkan Han Wenxiang dengan punggung tangannya. Han Wenxiang sudah menjadi generasi master. Tapi sekarang di depan Harvey York, dia masih tidak berpengaruh. Gerakan Harvey York tampak sederhana. Tetapi dengan perasaan yang agak tak tertahankan. Dia mendarat langsung di wajah Han Wenxiang, membuatnya berkedut kesakitan. Apa? Setelah bereaksi, Han Wenxiang menutupi wajah lamanya. Tidak hanya marah, tetapi juga sangat tidak nyaman. Bajingan kecil. Kamu berani memukul wajahku. Kamu. Terbentak. Harvey York menamparkan forehandnya lagi. Apa yang terjadi dengan memukul wajahmu? Apakah menurutmu ada sesuatu yang istimewa tentang dirimu yang pantas ditampar dengan sengaja olehku? Jika kamu tidak terlalu pelit, aku bahkan tidak akan repot-repot bertarung denganmu. Apakah kamu tidak memiliki skor di hatimu? Melihat bahwa Harvey York melukai Han Wenxiang saat mengambil keuntungan dari Johanna Tal, Harvey York mulai mempermalukan seorang master dan senior seperti Han Wenxiang. Lisa Chen dan yang lainnya lebih memandang rendah Harvey York. Bagaimana orang bisa begitu tak tahu malu? Jelas saya tidak memiliki keterampilan apapun. Tetapi saya melompat-lompat di atas makanan lunak. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Harvey York, kamu terlalu gila. Istana naga kita pasti akan membiarkan aliansi bela diri negara besar H memberikan penjelasan. Jika kamu menyinggung istana naga, salah satu dari 4 pilar, kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Han Wenxiang menggertakkan giginya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Mengancamku dengan istana naga. Harvey York maju selangkah, mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Han Wenxiang, membuat suara berderak. Kamu dianggap orang tua di istana naga. Apakah kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh 4 pilar? Pilar negara besar H adalah fondasi negara besar H, tulang punggung negara besar H. Pilar negara besar H hanya digunakan jika diperlukan. Bukan untuk orang sepertimu yang mengetahui musuh luar dalam dan melupakan leluhurnya untuk menggertak yang ini dan mengintimidasi yang itu. Kamu hanya seorang diaken. Siapa yang memberimu hak untuk menggunakan nama istana naga untuk menggertak pria dan wanita di luar? Apakah aku perlu memberitahumu konsekuensi dari melakukan ini? Melihat mata acuh tak acuh Harvey York, Han Wenxiang secara naluriah mundur beberapa langkah. Dan momentumnya sedikit melemah. Wajahnya sangat jelek. Karena Harvey York benar. Dia keluar seperti ini dengan papan nama Istana Naga untuk menakut-nakuti orang. Sampai batas tertentu. Itu adalah kejahatan. Saat bertemu orang yang tidak mengerti apa-apa, wajar jika takut pipis dengannya. Tetapi jika Anda bertemu dengan seseorang yang sedikit tahu tentang aturan, mungkin dialah yang melakukannya untuk dirinya sendiri.
Aku juga memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Harvey York tersenyum. Kalau tidak, apa yang kamu katakan tadi, aku akan meneruskannya ke pejabat senior Istana Naga tanpa mengubahnya. Kamu tidak perlu ragu apakah aku bisa melakukannya. Tidak terlalu sulit bagiku. Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H. Untuk melakukan percakapan pribadi dengan penguasa Istana Naga. Anda pikir begitu? Anda merasakan sikap dingin dan ketidakpedulian Harvey York. Han Wenxiang hampir mati karena marah. Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa status Harvey York sebagai perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H benar-benar memungkinkan dia untuk melakukan banyak hal dan bertemu banyak orang. Tidaklah sulit untuk sekadar bertemu dengan penguasa Istana Naga. Dengan kata lain, selama Harvey York mau membunuhnya tidaklah sulit. Bab 6607. Jika penguasa Istana Naga mengancam Han Wenxiang, dia tidak akan terlalu takut. Lagi pula, penguasa Istana Naga bukan tentang berkelahi dan membunuh, tetapi tentang pemahaman orang tentang dunia. Tidak peduli bagaimana kita melakukan sesuatu, kita semua menjunjung tinggi gagasan menjadi manusia dan tetap berada di garis depan sehingga kita dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Tapi seorang pemuda seperti Harvey York berbeda. Dia tidak mengerti apa artinya menahan ketenangan sejenak dan mundur selangkah. Dengan kata lain, Harvey York benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, sudut mata Han Wenxiang berkedut sejenak, dan dia hanya bisa menekan keengganan di hatinya, dan berkata dengan susah payah, "Perwakilan York, maafkan aku. Meskipun permintaan maafmu tidak ada artinya, tapi demi Istana Naga, aku masih bisa melepaskanmu." Harvey York mengeluarkan tisu, menyeka jari-jarinya, dan membantu Han Wenxiang menyeka keringat dingin di dahinya. Tapi ingat, ketika kamu bertemu denganku di masa depan, kamu akan berlutut dengan patuh di sisiku. Kalau begitu, aku akan berbelas kasih dan berpura-pura tidak melihatmu. Apakah kamu mengerti? Otot-otot di wajah Han Wenxiang berkedut. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih memahami kebenaran bahwa pria yang baik tidak menderita kerugian langsung. Pada saat ini, dia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia menutup matanya, mengakui bahwa dia sudah mati. Dan Wei Sigui juga melambat pada saat ini. Mencengkeram hidungnya yang benar-benar runtuh. Dia menatap Harvey York dengan kebencian dan kebencian di matanya. Tetapi jelas, dia juga tahu bahwa jika dia terus terlibat dengan Harvey York pada saat ini, dia akan menderita hanya diriku sendiri. Jadi pada saat ini, dia berbalik dengan tegas dan hendak pergi dengan sekelompok orang. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Melihat tindakan kelompok orang ini, Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Wei Sigui berhenti, berbalik dengan susah payah, menatap Harvey York, menggertakkan giginya dan berkata, "York, apalagi yang kamu inginkan?" "Tidak ada apa-apa." Harvey York tersenyum, dengan senyum lembut dan hangat di wajahnya. "Dua cangkirku tak ternilai harganya. Jika kamu mampu membelinya, kamu bisa keluar sekarang. Tidak mampu membelinya, jadi aku minta maaf. Toilet 10 tahun ke depan di Aula Pertunjukan Bela Diri Negara Besar H akan dibersihkan oleh kalian berdua." Anda, Wei Sigui hampir memuntahkan seteguk darah tua. Tapi dia jelas tahu bahwa jika dia tidak memberikan uang pada saat ini, Harvey York akan benar-benar berani membawanya untuk mencuci toilet. Dengan pemikiran ini, Wei Sigui mengeluarkan cek, menuliskan nomornya, dan melemparkannya ke depan Harvey York. "Ambil, kamu sudah sangat tua. Tidakkah kamu tahu apa artinya mengakui pengecut? Atau, aku akan memberimu 2 tamparan lagi. Jadi kamu tahu bagaimana harus bersikap."
Mendengar nada senyum Harvey York yang bukan senyuman, Wei Sigui hampir memuntahkan seteguk darah tua. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menelan darah lamanya, lalu mengambil cek itu dengan hormat, dan menyerahkannya kepada Harvey York. Perwakilan York, tolong periksa. Ini adalah orang tua yang kembali. Sangat bagus. Harvey York mengambil cek itu dan menepuk wajah Wei Sigui. Pergi. Mendengar kata-kata Harvey York, Wei Sigui dan rombongannya sepertinya telah mendengar dekrit kekaisaran, dan segera pergi. Setelah sosok kelompok orang ini menghilang sepenuhnya, Harvey York dengan santai menyerahkan cek itu kepada Johanna Tael. Melihat cek di tangannya, Johanna Tael sedang kesurupan. Kenapa Harvey York bisa menghasilkan banyak uang setiap kali dia datang ke teater? Mungkinkah tempat ini adalah harta geomantiknya? Aku tidak perlu mengajarimu cara menggunakan uang ini, kan? Harvey York menemukan kursi dan duduk, mengambil secangkir teh panas dari murid bela diri, dan menyesapnya. Bab 6608. Tahu. Johanna Tael mengangguk sedikit, lalu mengangguk. Tapi perwakilan York, meskipun Wei Sigui dan partainya berperilaku buruk, sampai batas tertentu, mereka mewakili kepentingan lingkaran seni bela diri Cina di luar negeri. Kekuatan orang-orang ini tidak dapat diduga. Mereka tidak hanya memiliki dukungan ekonomi yang kuat, beberapa dari mereka juga sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan anti negara asing. Orang-orang ini, pihak negara besar kita selalu mengambil tindakan lembut untuk menghadapi mereka. Sekarang kamu menggunakan metode yang begitu kuat. Kedua belah pihak benar-benar terkoyak. Jelas bahwa Johanna Tael masih berharap agar Harvey York tidak bertindak begitu impulsif. Ini keren untuk melakukan itu. Tapi langkahnya terlalu besar. Dan terkadang mudah untuk menarik telur. Merobek wajahmu. Harvey York tersenyum. Tidak bisakah kamu melihat? Wei Sigui ini dan rombongannya sudah lama melupakan siapa leluhur mereka. Tidak masalah apakah mereka orang Amerika atau penduduk pulau di belakang mereka. Tapi yang jelas mereka sekarang memakai celana panjang bersama Shinto. Dalam situasi ini, aku harus menyerah sepenuhnya dan berlutut di depan para penganut Shinto. Atau aku hanya bisa berbalik melawan mereka sepenuhnya. Di antara dua pilihan itu, tidak ada jalan tengah sama sekali. Mengerti? Jadi, karena kamu harus berjuang sampai akhir apapun yang terjadi, mengapa tidak menyinggung mereka saja? Dengan cara ini, itu juga dapat mematahkan ilusi yang tidak berarti dari beberapa anggota tingkat tinggi dari aliansi bela diri negara besar H. Karena itu, Harvey York meletakkan cangkir teh di tangannya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Jadi begitu. Johanna telah diajari. Johanna Tael tiba-tiba menyadari. Meskipun dia memikirkannya, dia tertawa kecil dan terus berbicara. Tapi perwakilan York, saya pikir Anda harus memiliki tujuan lain selain ini, kan? Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Ceritakan padaku tentang itu. Wei Sigui dan rombongannya, karena sangat jelas memakai celana dengan Shinto, maka mereka pasti akan terus berkolusi. Kalau begitu, atas nama York, kamu telah menghina Wei Sigui dan partainya secara ekstrim. Dalam hal ini, mereka akan terus mendesak orang-orang dari sekolah Shinto untuk tinggal bersamamu selamanya. Jika orang-orang dari gaya Shinto tidak dapat menahan desakannya dan bertindak lebih awal, maka mereka akan menghancurkan rencana mereka sendiri. Tidak peduli rencana apa yang mereka miliki pada malam bulan purnama. Begitu mereka maju, itu akan terjadi. Tak berarti, jika orang-orang dari sekolah Shinto tidak berbicara dengan Wei Sigui dan kelompoknya, maka hubungan antara kedua belah pihak, yang awalnya tidak dekat, pasti akan menimbulkan celah di hati mereka. Dalam hal ini, selama mereka tidak monolitik, mereka dapat dipecah dengan mudah.
Para tetua dari aliansi bela diri negara besar semua berpikir bahwa York berani dan bodoh atas namamu. Tetapi pada kenyataannya, Anda menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Saat Wei Sigui dan rombongannya muncul, mereka sudah jatuh ke dalam perhitunganmu. Benar, berbicara tentang ini, Johanna Tal memandang Harvey York dengan kekaguman. Seolah-olah dia tidak berharap pikiran Harvey York begitu berhati-hati. Harvey York sedikit menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Penegakan hukum Tal. Saya selalu melakukan hal-hal sesuka saya. Dari mana saya berasal dari perencanaan dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Namun, kamu harus memanfaatkan 200 juta ini dengan baik. Setengah dari uang itu akan digunakan untuk mengiklankan Wei Sigui di kalangan Cina perantauan. Setengah lainnya meminta beberapa orang lagi di gereja Presbyterian untuk berbicara dengan kita. Itu bukan masalah besar, kan?" Bab 6609. Mengerti. Aku akan mengatur ini segera. Johanna Tal mengangguk dengan cepat. Juga. Apakah kita perlu mengirim beberapa orang untuk bertemu? Han Wenxiang. Meskipun Wei Sigui sulit untuk dihadapi, energinya pada dasarnya ada di lingkaran luar negeri. Di negara besar dia adalah air tanpa sumber dan pohon tanpa akar. Betapapun sulitnya, ada batasnya. Tapi Han Wenxiang berbeda. Dia penduduk asli Wolsing. Jika dia lebih memikirkannya dan menjadi lebih marah setelah dia kembali, dan berpikir dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali tempatnya, ini akan sangat merepotkan. Sangat merepotkan. Harvey York tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa mengatur masalah ini. Namun, orang yang mengirimkannya perlu berhati-hati. Lebih baik tidak mencari tahu beritanya dan tidak mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, sama sekali tidak ada kekurangan orang yang cakap di sekitar kedua orang ini. Selain orang mereka sendiri, mungkin akan ada penduduk pulau." Mendengar ini, Johanna Tal tertegun sejenak, tapi kemudian dia terus mengangguk. Jika Harvey York mengatakannya, tidak apa-apa mengirim seseorang untuk menatap kedua orang ini. Tapi kalau ada yang salah, masalah besar. Oke. Itu saja untuk malam ini. Harvey York meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. "Jika Anda memiliki berita, beritahu saya. Tapi aku punya firasat bahwa orang-orang Shinto tidak akan patuh padaku pada malam bulan purnama dan puncak Bauhinia." Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Setelah keluar dari aula pertunjukan, Harvey York memikirkan dan menelepon Yvonne Xavier. Namun, Yvonne Xavier tidak menjawab telepon. Tetapi setelah menutup telepon, dia mengirim pesan. Arti dari pesannya sangat sederhana, yaitu dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani di keluarga Xavier di Wolsing. Saya khawatir dia tidak akan dapat kembali ke Sky Corporation untuk membantu Harvey York dalam waktu singkat. Balasan kali ini hampir sama dengan yang terakhir kali. Tetapi untuk beberapa alasan, Harvey York merasakan sesuatu yang tidak pantas dalam balasan ini. Lagi pula, karena Yvonne Xavier ada di sisinya. Belum lagi upaya yang melelahkan. Dia bisa dianggap melakukan yang terbaik. Dalam hal karakternya, bagaimana mungkin dia tidak bertanya tentang Sky Corporation selama kontak beberapa hari kemudian? Memikirkan hal ini, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan menemukan sebuah nomor. Nomor ini adalah nomor yang ditinggalkan oleh mantan pemimpin Southlight, Sheldon Xavier. Dia pernah berkata bahwa jika ada sesuatu, dia dapat menghubunginya kapan saja. Tapi setelah mendapatkan nomor ini, Harvey York tidak pernah menelepon. Hari ini dia harus menghubungi nomor itu. Setelah panggilan dibuat, itu dengan cepat terhubung. Suara wanita yang dingin dan sombong datang dari seberang. "Siapa?" Harvey York sedikit mengernyit.
tetapi masih berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya Harvey York. Saya mencari Tuan Xavier. Dan tolong sampaikan atas nama Anda." "Apakah kamu Harvey York? Kamu Harvey dari Sky Corporation. Pangeran York dari South Light itu." Wanita di sisi lain telepon jelas terkejut ketika mendengar nama itu. Dan kemudian berbicara dengan sedikit terkejut. "Ini aku." Harvey York membuka mulutnya. "Apakah Anda sekretaris atau putri Tuan Xavier?" "Juga tidak. Sebaliknya tidak asin dan tidak hambar. Sheldon Xavier yang kamu cari adalah pendosa dari keluarga Xavier di Walsing, yang berpikir di balik pintu tertutup baru-baru ini. Aku tahu apa yang kamu cari darinya. Kamu hanya ingin mencari tahu tentang Yvonne Xavier, kan?" Harvey York mengangguk dan berkata, "Benar. Sejak dia kembali ke keluarga Xavier di Walsing untuk menyelamatkan kerabat beberapa hari yang lalu, aku belum bisa menghubunginya." "Tidak bisa menghubungi. Bukankah aku hanya menggunakan teleponnya untuk membalas pesanmu?" Wanita di sisi lain tampak melengkungkan bibirnya. Bab 6610. Kau menggunakan ponselnya untuk membalas pesanku. Harvey York sedikit mengernyit. Tampaknya sadar akan kesalahan lidahnya. Wanita di sisi lain telepon berkata dengan dingin, "Nama saya Rita Lawson. Dan kami bertemu di Bakwood. Aku adik ipar Yvonne Xavier. Aku akan mengirim pesan kembali untuknya. Apakah ada masalah?" Harvey York berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika dia baik-baik saja, aku harap dia akan memberitahuku sendiri." Rita Lawson berkata dengan acuh tak acuh, "Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Yvonne Xavier akan segera menikah. Keluarga Xavier di Walsing kami adalah keluarga yang sangat tradisional. Karena seorang wanita akan menikah, dia secara alami tidak dapat menghubungi pria lain selain tunangannya. Jangan delusi. Yvonne Xavier akan menikah." Harvey York tertegun. Kenapa aku tidak mendengar dia membicarakannya sendiri? Yah, aku akan mengunjungi keluarga Xavier di Walsing kamu nanti. Selama Yvonne Xavier mau menikah. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya mengirim berkat saya. Jika tidak, bagaimana jika? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengurus urusan keluarga Xavier di Walsing kita? Mendengar kata-kata Harvey York, Rita Lawson di seberang sangat marah. "Apakah kamu tahu mengapa Yvonne Xavier menikah begitu tiba-tiba? Bukan karena aku tidak memiliki nama atau perbedaan di sisimu. Aku telah kehilangan wajah keluarga Xavier di Walsing kita. Kami bukan keluarga biasa, tapi keluarga Xavier di Walsing. Salah satu dari 10 keluarga teratas. Apakah kamu masih ingin dia menjadi anakmu?" Pada saat ini, Rita Lawson mengubah nadanya seketika. Seperti kucing yang ekornya diinjak. Seluruh orangnya agresif. Seolah-olah kata-kata Harvey York membuat saraf sensitifnya marah. "Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu." Harvey York mengerutkan kening dan kata-katanya acuh tak acuh. "Juga, meskipun aku sudah menikah, aku masih lajang sekarang. Bahkan jika aku benar-benar ada hubungannya dengan Yvonne Xavier, aku tidak akan membiarkannya menjadi kecil. Kan?" Kata-kata yang kuat masuk akal. Rita Lawson mencibir. "Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah menantu dari keluarga Jin di Mordu? Apakah kamu benar-benar berpikir kami belum menyelidikimu? Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu pikiranmu? Sudah kubilang, matilah secepatnya. Jangan menguntit. Jangan mencoba mendapatkan Yvonne Xavier. Jadi kamu bisa pergi ke pintu keluarga Xavier kami. Mandy Zimmer menemukanmu sebagai suami dari pintu ke pintu karena dia adalah sampingan dari keluarga Jin di Mordu. Dan dia tidak penting. Tapi Yvonne Xavier adalah garis langsung dari keluarga Xavier di Walsing kami. Bahkan jika menemukan seorang suami, kami tidak dapat menemukan seseorang sepertimu. Mengerti?" Harvey York mengerutkan kening dan berkata,
Kakak ipar. Kamu sudah mengatakan itu. Aku. Kakak ipar. Siapa ipar perempuanmu? Rita Lawson mendengus dingin. Jangan mengoceh. Orang sepertimu tidak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Dan jangan menyerah sampai kamu mencapai Sungai Kuning. Lupakan saja. Ibuku akan menemuimu besok. Aku akan membawakanmu token Ivene Xavier. Sehingga kamu benar-benar bisa mati. Itu saja. Ibuku akan pergi ke restoran Yuhai untuk minum teh pagi besok. Kamu ingat untuk datang lebih awal. Ibuku menemukan waktu untuk bertemu denganmu sebelum sarapan. Ini sudah merupakan rahmat yang besar untukmu. Jika kamu melewatkan besok, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Setelah berbicara, Rita Lawson menutup telepon dengan klik. Harvey York melihat layar ponsel dan terdiam. Sebelum dia bisa meletakkan teleponnya, dia melihat layarnya menyala lagi. Dan nomor aneh dengan nomor ekor yang indah muncul di atasnya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.